Selamat pagi semuanya. Di hari Selasa 27 September 2022 kita mau lihat news-news apa yang beredar. So far ada yang menarik juga, dan IHSG akan seperti apa di minggu ini ya. Lihat kemarin awal sesi dihancurkan minus 1% awal sesi hari Senin kemarin, tapi ternyata di closing bisa naik ya. Nah, ini kita akan bahas seperti apa. Dimulai dari yang pertama lah, dari news dari Waskita ya, di mana dia sudah mendapatkan izin ya reissue senilai sebesar 8,72 miliar lembar ya. Jadi ini setara berapa ini? Setara dengan 3 triliun ya. Setara dengan 3 triliun nominalnya, dan ini akan menjadi sentimen yang positif ya untuk WSKT. Biasanya kalau mereka tidak ada standby buyer yang memang benar-benar menyerap semuanya ya, yang benar-benar menyerap semuanya, harganya akan dibawa up ya. Dibawa up tujuannya apa? Biar si reissue-nya ini keserap ya. Biar reissue-nya ini dapat ada yang beli gitu. Soalnya tujuannya buat apa gitu, kalau standby buyer-nya memang nggak ada niat buat menyerap semua, sedangkan perusahaan pengen dapat pemodalan gitu. Nah, salah satu caranya adalah harga induknya ditarik naik. Biar apa? Reissue-nya kemakan oleh yang punya saham induknya. Soalnya kalau semisal harga reissue dan harga induk sama, kita sebagai retail pun akan berpikir ngapain ya beli reissue-nya ya, ngapain nembus suaranya, mending beli induknya, sama aja kan, lebih murah bahkan, atau sama aja bahkan. Nah, itu salah satu pemikiran simpelnya ya, logiknya ya. Kecuali ada standby buyer yang memang dia siap sedia buat menyerap semuanya. Nah, itu beda cerita ya, bisa saja harga induknya dibikin flat di situ-situ aja, bahkan nggak jauh beda sama reissue-nya atau mungkin di bawahnya gitu. Itu mungkin saja. Karena tujuannya biar retail tidak menyerap reissue-nya, biar diserap semuanya oleh si standby buyer gitu. Nah, tujuannya kenapa kok standby buyer pengen menyerap ya? Sesimpel dia pengen menguasain sekian persen porsi di kepemilikan di perusahaan tersebut gitu. Jadi untuk waskita ya, untuk waskita supportnya ada di sini di 505. Kita pakai acuan itu aja, di bawah 505 cut loss lah, buang 500 lah ya, kasih toleransi 500. Udah di bawah itu udah buang aja gitu. Kita lupakan dulu aja dia mau reissue di harga berapa dan lain-lain, itu nanti aja dulu. Yang penting kita tahu ya bahwa ada reissue ya. Oh sorry, reissue-nya ini sebesar targetnya 980 miliar. Sepanjang tahun ini Waskita akan mendapatkan alokasi penyerahan modal negara. Oh, ini dapat suntikan lagi ya. Penyertaan modal negara yang 3 triliun tuh ternyata itu. Kalau reissue-nya 980 miliar. 980 miliar itu digunakan untuk selanjutnya perseroan mendapat persetujuan penerbitan obligasi sukuk. Nggak ada ya, ini di sini tulisannya tidak ada. Nanti akan lebih jelas kita baca prospektusnya bareng-bareng. Dan kemungkinan entah saya bikin video sendiri atau kita live streaming bareng ya, membahas tentang reissue saham apa yang sedang reissue. Oke, ini tentang Waskita ya. So far dia akan mendapatkan suntikan modal dari reissue, dari penyertaan modal negara juga, dan juga ini dia akan menerbitkan obligasi ya. Jadi dia akan mendapatkan fresh money. Ini sentimen yang positif juga untuk short term, tapi untuk long term agak PR ya. Agak PR karena menerbitkan obligasi pasti kan akan memberikan imbal hasil ya. Nah, perusahaan bisa nggak mengasih imbal hasil yang sesuai. Oke, lanjut. Jumbo UniNTR atau United Tractor guyur dividen interim 3 triliun. Wow, ini lumayan besar ya. Dari segi nominalnya lumayan besar, tapi kalau kita lihat ternyata dapatnya 818. 818 kalau kita cek dengan harga sekarang ya. Harga sekarang tuh di angka 33.300. 3.333 per lembarnya. 818 dibagi 33.300 dikali 100. Dividen yield-nya hanya sebatas 2% ya. Jadi kemungkinan ex-date-nya aman-aman aja gitu.
Ex-date-nya ini di come date ex-date-nya di tanggal 5. Ini tanggal 5 Oktober ya. Tanggal 5 Oktober ya berarti minggu depan ya. Rabu minggu depan. Harusnya tidak ada masalah ya dari UNTR nanti ex-date-nya. Harga sekarang berada di support. Di bawah itu udah cut loss. Ini kan support yang dulu ya. Oke, lanjut. Genjot kredit laba Bank Ina Perdana Mina atau kode saham Mina melesat 128% semester 1. Oke, membuka laba bagus nih Bina. Ini juga kalau nggak salah mau reissue juga ya. Kita cek dulu deh. Bina right issue. Nah kemarin sometimes ya incar 1 trade nanti pelanjutan reissue Bina. Nah dia mau reissue juga, siap gelar reissue keempat. Ini Juni 2022. Nah, dia mau reissue juga ya. Jadi ini salah satu sentimen ya. Adanya news dia dapat laba naiknya kencang. Terus sebelumnya juga sudah ada berita dia akan mau reissue. Ya ini bisa jadi potensi ya untuk bisa membawa kerep. Sama seperti Waskita, kita harus baca dulu ya prakteknya siapa jadi standby buyer dan you name it lah. Nah, itu hal-hal tersebut harus kita pahami juga ya. Dan berapa nominalnya ya, nominal 1 banding berapa ya. Itu rasionya kita juga harus paham juga. Oke, Bina so far ini berada di posisi support juga, tapi tidak hal yang menarik kalau menurut saya. Lihat candlenya kemarin juga kurang oke ya. Oke, lanjut aja lah. Berita selanjutnya laba Jasa Marga tergerus 14,25% semester 1. Jasa Marga laba bersihnya 734 miliar, melorot 14%. Beban pokok pendapatan membengkak, tapi laba kotor tetap tumbuh. Sementara penghasilan keuangan ambles 65%. Jadi ini faktornya karena penurunan dari penghasilan keuangan. Jadi meskipun labanya net profitnya turun 14%, aslinya pendapatannya tetap tumbuh nih 9%. Jadi penurunan ini hal yang wajar lah ya. Hal yang wajar. Yang kita perlu concernkan adalah pendapatannya atau sales atau revenue-nya. Dia tetap bisa growth apa enggak. Ternyata masih bisa growth. Dan hal kayak gini ya, mana tadi penghasilan keuangan ini bisa dikatakan second income lah ya. Dan ini kalau adanya penurunan ya maximum sense aja gitu. Ini perlu kita cek lagi ya. Kita cek lagi si Jasa Marga ini dalam bentuk kasnya ini apakah juga ada hal-hal kayak seperti deposito dan lain-lain. Itu juga bisa memberikan efek ya second income-nya nanti di ini. Jadi meskipun merosot 14%, kalau saya pribadi hanya melihat seperti ini, so far masih aman sih untuk Jasa Marga. Penurunannya masih bisa ditoleransi lah. Nah kita kalau menurut saya kita sebagai investor kita juga tidak langsung menelaah wah ini merosot, wah ini jelek. Nah jangan langsung kayak gitu. Kita perlu cek juga ya alasannya kenapa dia turun dan lain-lain. So far juga tadi penurunannya ya make sense aja ya. Karena penghasilan keuangannya turun dari sebelumnya. Jadi laba kemarin aslinya juga dipicu oleh kenaikan penghasilan keuangan juga sih. Support di 3.300. So far penurunan kemarin juga volumenya gede, jadi Jasa Marga kurang oke lah. 3.300 bisa jadi best entry lah. Meskipun di sini ada support ya, tapi melihat volume kemarin lebih prefer lebih wise juga turun di 3.300. Oke, kita lihat IHSG-nya. IHSG. Oke. Nah ini salah satu bentuk candle rejection dari penurunannya. Shadow bawahnya kencang menunjukkan bahwa buying powernya masih kuat ya. Harusnya dia masuk kotak hijau lagi nih. Harusnya masuk kotak hijau lagi. Kemarin juga di closing di persis di support kotak hijau ya. Harusnya dia masuk lagi buat sideways. Apakah bisa buat nutup gap? I don't think so ya. Cuman harusnya setidaknya naik tipis lah ya, di bawah 1% tuh bisa lah IHSG-nya. Cuman kita cek lagi ya, kenaikan kemarin juga didasari oleh banking ya, blue chip ya. Nah kemarin juga sempat naik, jadi harusnya tetap oke lah ya untuk market hari ini. At least sampai besok Rabu lah, harusnya oke ya, ada perlawanan ya. Tinggal kita nanti cek juga di Rabu sesi 2 seperti apa.
Kalau menurut saya pribadi, kalau kemarin ya di minggu videonya kita akan range di sini, range di ya garis biru ini. Kalau ini kayaknya mungkin akan ke kotak biru dulu deh, bisa aja. Tapi kalau langsung nutup gap ini kayaknya agak susah sih. Ya kita cek lagi. Harusnya market hari ini lebih asik ya daripada kemarin. Oke, mungkin itu video di pagi hari ini semoga bermanfaat. Yang asli UNTR akan ada dividen, ex-date-nya tidak terlalu ngeri, jadi no problem lah kalau mau koleksi ya. Dan juga sekarang posisinya di support. Oke, mungkin video pagi hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di nanti video di siang hari.